atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai contoh-contoh soal terkait absorption and variable costing and inventory management. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina Thalia dengan NIM 2019-310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windira Manggita dengan NIM 2019-310075. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devian Gandhi dengan NIM 2019-310101. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019-310102. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Delia Permata dengan NIM 2019-310251. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah Anastasia dengan NIM 2019-310281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Fitria Nur Aini dengan NIM 2019-310289. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri Salsabila dengan NIM 2019-310296. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan biaya persediaan dengan menggunakan absorption cost. Saat kita menghitung dengan absorption cost, maka biaya yang digunakan adalah biaya fix dan biaya variabel. Seperti contohnya, data yang dimiliki, unit in beginning inventory-nya 0, unit produksinya 10.000, unit sold-nya 8.000, variable cost per unitnya yang pertama ada direct material 50, direct labor 100, variable overhead 50. Kemudian ada fixed cost, yang pertama fixed overhead per unit produksinya sebesar 25, fixed selling and administrative-nya ada 100.000. Untuk soal yang pertama, mencari berapa unit pada ending inventory. Rumus dari unit ending inventory sendiri adalah unit beginning inventory ditambah unit produce dikurangi unit sold. Sehingga 0 ditambah 10.000 dikurangi 8.000 menjadi 2.000 unit. Untuk soal yang kedua, yaitu menghitung biaya produk per unit dengan menggunakan absorption costing. Data yang dimasukkan yaitu direct material sebesar 50, direct labor sebesar 100, variable overhead sebesar 50, fixed overhead sebesar 25. Kemudian dijumlahkan semua menjadi 225. Yang ketiga, mencari berapa nilai dari ending inventory. Rumus dari value of ending inventory sendiri yaitu unit ending inventory dikalikan absorption unit product cost yang telah kita cari sebelumnya, sehingga 2000 unit dikalikan 225 menjadi 450.000. Baik, selanjutnya menghitung biaya persediaan menggunakan variable costing. Saat kita menghitung dengan variable cost, biaya yang digunakan adalah hanya biaya variabelnya saja. Dengan data yang dimiliki seperti dengan slide sebelumnya, pada soal pertama, berapa banyak unit pada ending inventory-nya sama dengan sebelumnya, yaitu unit beginning inventory ditambah unit produce-nya dikurangi unit sold, sehingga 0 ditambah 10.000 dikurangi 8.000 menjadi 2.000 unit. Kemudian menghitung biaya produk per unitnya dan menggunakan variable costing. Yang pertama ada direct material 50, direct labor 100, variable overhead 50, sehingga totalnya ada 200. Berbeda dengan sebelumnya karena fixed overhead-nya tidak kita masukkan. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai dari ending inventory-nya. Rumusnya yaitu unit ending inventory dikalikan dengan variable unit product cost-nya. Jadi 2000 unit dikali dengan 200 menjadi 400.000. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan laporan laba rugi menggunakan absorption costing.
Pada contoh soal 8.3 ini menunjukkan bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan dan cara membuat laporan laba rugi menggunakan absorption costing. Untuk datanya bisa dilihat pada tabel di atas dan dari penjelasan rekan saya sebelumnya. Untuk membuat laporan laba rugi, yang pertama harus menentukan harga pokok penjualan terlebih dahulu. Untuk menghitung harga pokok penjualan menggunakan absorption costing, yaitu dengan cara harga pokok penjualan sama dengan absorption unit product cost dikali unit sold. Absorption unit product cost-nya $225 dikali unit sold-nya 8.000 sama dengan $1.800.000. Kemudian membuat laporan laba rugi menggunakan absorption costing, yaitu penjualan dari $300 dikali 8.000 menghasilkan $2.400.000. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu $1.800.000 dan menghasilkan $600.000. $600.000 biasanya disebut dengan gross margin. Gross margin $600.000 dikurangi dengan biaya penjualan dan administrasi yaitu $100.000 menghasilkan $500.000. $500.000 biasanya disebut dengan pendapatan operasional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Nabila Afifah dengan NIM 281 akan menjelaskan mengenai soal 8.4 mengenai preparing a variable costing income statement. Di soal ini, kita diminta untuk yang pertama menghitung harga pokok penjualan dengan variable costing. Lalu yang kedua, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi menggunakan variable costing. Untuk perhitungan yang pertama, yaitu cost of goods sold dengan rumus variable unit product cost dikalikan dengan unit sold. Variable unit cost sendiri didapatkan dari perhitungan 8.2 dengan menjumlahkan direct material sebesar $50 ditambah dengan direct labor sebesar $10 dan juga menambahkan variable overhead sebesar $50 sehingga menghasilkan variable unit product cost sebesar $200. Lalu untuk unit sold-nya didapatkan dari data yang ada di 8.1 yaitu 8.000 sehingga $200 dikalikan dengan 8.000 menghasilkan cost of goods sold sebesar $1.600.000. Untuk perhitungan yang kedua yaitu kita diminta untuk membuat laporan laba rugi menggunakan variable costing, yaitu caranya kita menuliskan judulnya terlebih dahulu yaitu Virtual Company Variable Costing Income Statement. Lalu kita menuliskan sales atau penjualan. Penjualan ini didapatkan dari data perusahaan virtual itu sendiri yaitu dari unit sold sebesar $300 per unitnya dikalikan dengan 8.000 sehingga menghasilkan sales dengan nominal $2.400.000. Lalu yang kedua, less variable expense terdiri dari variable cost of goods sold yaitu sebesar $1.600.000 yang kita dapatkan dari perhitungan nomor 1 tadi. Lalu untuk contribution margin-nya didapatkan dari pengurangan sales dan juga variable cost of goods sold sehingga menghasilkan $800.000. Lalu yang selanjutnya less fixed expense terdiri dari dua yaitu fixed overhead yang didapatkan dari fixed overhead per unit produce sebesar $25 dikalikan dengan fixed selling and administrative sebesar $100.000 yang didapatkan dari data 8.1 sehingga menghasilkan fixed overhead sebesar $250.000. Lalu yang kedua fixed selling and administrative sebesar $100.000 sehingga keduanya dijumlahkan menghasilkan $350.000. Dan yang terakhir adalah operating income yang didapatkan dari contribution margin dikurangi dengan jumlah less fixed expense sehingga menghasilkan operating income $450.000. Baik, sekian penjelasan saya di soal 8.4. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempersiapkan segmentasi laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi tersegmentasi memungkinkan manajer
untuk melihat profitabilitas segmen individu perusahaan. Segmen bisa berupa produk, kawasan, jenis, pelanggan, dan sebagainya. Jadi saya akan memberikan contoh dari Audiomatronics Incorporation yang memproduksi pemutar MP3 dan pemutar DVD di satu pabrik. Informasi berikut diberikan untuk tahun yang akan mendatang. Disebutkan bahwa penjualan MP3 players yaitu sebesar $400.000 dan DVD player yaitu sebesar $290.000. Lalu untuk harga pokok penjualan variabel MP3 players yaitu sebesar $200.000 dan DVD player sebesar $150.000. Lalu untuk biaya tetap overhead langsung dari MP3 players yaitu sebesar $30.000 dan DVD players yaitu sebesar $20.000. Komisi penjualan 5% dibayarkan untuk setiap lini produk. Penjualan tetap langsung dan biaya administrasi diperkirakan $10.000 untuk saluran MP3 dan $15.000 untuk garis DVD. Biaya overhead tetap umum untuk pabrik diperkirakan $100.000, lalu biaya umum penjualan dan administrasi diperkirakan $20.000. Lalu yang dibutuhkan adalah menyiapkan laporan laba rugi tersegmentasi untuk Audiomatronics Incorporation untuk tahun mendatang menggunakan biaya variabel. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Mula-mula kita harus membuat judul laporan tersebut. Judulnya yaitu Audiomatronics Incorporation, laporan laba rugi segmen untuk tahun yang akan datang. Lalu untuk penjualan MP3 player yaitu sebesar $400.000 dikurangi harga pokok penjualan variabel sebesar $200.000, lalu dikurangi beban penjualan variabel sebesar $20.000. $20.000 tersebut didapat dari 5% dikali penjualan yaitu 5% dikali $400.000. Lalu margin kontribusinya yaitu $180.000. Lalu dikurangi beban tetap langsung yaitu overhead tetap langsung sebesar $30.000 dan penjualan dan administrasi sebesar $10.000. Margin segmen dari MP3 player yaitu $140.000. Selanjutnya di samping MP3 player yaitu ada DVD player. Penjualan DVD player yaitu sebesar $290.000 dikurangi harga pokok penjualan variabel sebesar $150.000, lalu dikurangi beban penjualan variabel sebesar $14.500. $14.500 tersebut didapat dari 5% dikali penjualan yaitu 5% dikali $290.000. Lalu margin kontribusinya yaitu sebesar $125.500 dikurangi beban tetap langsung yaitu yang pertama overhead tetap langsung yaitu sebesar $20.000 dan penjualan dan administrasi langsung sebesar $15.000. Margin segmen dari DVD player yaitu sebesar $90.500. Lalu agar kita mengetahui kita mendapatkan laba atau rugi yaitu margin segmen dari MP3 player dan DVD player ditambahkan yaitu sebesar $140.000 ditambah $90.500 yaitu sebesar $230.500 dikurangi beban tetap umum yaitu yang pertama overhead tetap umum sebesar $100.000 dan penjualan dan administrasi umum sebesar $20.000. Jadi kesimpulannya kita mendapatkan laba bersih dari jurnal laporan laba rugi tersebut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan ordering cost, carrying cost, dan total inventory related cost. Nah, pada materi ini dijelaskan bahwa biaya pemesanan dan penyimpanan merupakan bagian dari keseluruhan biaya perolehan persediaan. Jika lebih besar pesanan yang diterima, berarti biaya pemesanan tahunan lebih rendah, tetapi biaya tercatat tahunannya lebih tinggi. Nah, di sini terdapat contoh perhitungan soal.
Perusahaan Mall of Cars menjual sejumlah merek otomotif dan menyediakan layanan purna jual untuk merek tersebut. Bagian X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahun, 10.000 unit bagian X7B digunakan. Mereka saat ini dibeli dari pemasok eksternal sebanyak 1.000 unit. Biaya Mall of Cars sebesar $25 untuk melakukan pemesanan dan biaya tercatat sebesar $2 per bagian per tahun. Pertanyaannya yang pertama yaitu, berapa banyak pesanan untuk bagian X7B yang terjadi oleh Mall of Cars per tahun? Yang kedua, berapa total biaya pemesanan bagian X7B per tahun? Yang ketiga, berapa total biaya tercatat bagian X7B per tahun? Dan yang keempat yaitu, berapa total biaya kebijakan inventaris Mall of Cars untuk bagian X7B per tahun? Nah, jawaban untuk soal pertama, kita harus mencari number of orders. Nah, number of orders ini didapatkan dari annual number of unit used dibagi number of units in an order. Annual number of unit used ketemu 10.000, sedangkan number of units in an order sebesar 1.000. Jadi 10.000 dibagi 1.000, yaitu 10 orders per year. Yang kedua yaitu, kita harus mencari total ordering cost. Total ordering cost ini didapatkan dari number of orders dikali cost per order. Number of orders-nya tadi kan ketemu 10 order, sedangkan cost per ordernya sebesar $25. Jadi 10 dikali $25 sebesar $250. Yang ketiga yaitu total carrying cost. Nah, total carrying cost ini didapatkan dari average number of units in inventory dikali dengan cost of carrying one unit in inventory. Average number of unit in inventory ini sebesar 1.000 dibagi 2, sedangkan cost of carrying one unit in inventory sebesar $2. Jadi hasilnya ketemu $1.000. Dan yang terakhir yaitu total inventory related cost. Nah, total inventory related cost ini didapatkan dari total ordering cost ditambah total carrying cost. Total ordering cost-nya sebesar $250, sedangkan total carrying cost-nya sebesar $1.000. Jadi $250 ditambah $1.000 hasilnya ketemu sebesar $1.250. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal dari rekan saya mengenai economic order quantity. Economic order quantity sendiri merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar menjadi minimum. Dengan demikian, untuk menghitung jumlah pesanan yang ekonomis perlu dilihat dari pertambahan biaya pemesanan serta besarnya persediaan rata-rata. Rumus dari economic order quantity sendiri yaitu akar dari 2 dikali CO atau biaya pemesanan 1 kali dan dikali dengan D atau permintaan tahunan untuk item dalam unit dan dibagi dengan CC. CC merupakan biaya 1 unit dalam persediaan selama 1 tahun. Contoh perhitungan soal dari economic order quantity berdasarkan soal yang sama seperti sebelumnya, diketahui CO adalah biaya pemesanan sebesar $25 dan D atau permintaan setiap tahun yaitu 10.000 unit dan carrying cost sebesar $2. Jika kita ingin menghitung economic order quantity, maka kita tinggal menghitung akar dari 2 dikali $25 dan dikali 10.000 unit dan dibagi 2. Maka hasilnya adalah 500 unit. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung berapa banyak pesanan per tahun untuk bagian X7B yang akan dilakukan oleh Mall of Cars berdasarkan kebijakan economic order quantity. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi jumlah unit tahunan yang digunakan sebesar 10.000 unit tertera di soal dengan jumlah unit dalam suatu pesanan sebesar 500 dari economic order quantity yang sudah kita cari sebelumnya, maka banyaknya pesanan adalah 20 pesanan per tahun. Soal selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung berapa
berapa total biaya pemesanan tahunan bagian X7B selama 1 tahun menurut kebijakan Economic Order Quantity. Cara menghitung total biaya pemesanan yaitu dengan mengkalikan jumlah pesanan yaitu sebesar 20 pesanan dengan biaya per pesanan sebesar $25 tertera di soal. Maka total biaya pemesanan yaitu 20 dikali $25, hasilnya adalah $500. Soal selanjutnya adalah bagaimana menghitung berapa total biaya tercatat atau carrying cost bagian X7B per tahun menurut kebijakan Economic Order Quantity. Caranya yaitu jumlah rata-rata unit dalam persediaan dikali dengan carrying cost 1 unit dalam persediaan. Jika dijumlahkan, maka 500 dibagi 2 dan dikali $2, maka hasilnya adalah $500. Soal yang terakhir adalah bagaimana cara menghitung berapa total biaya terkait inventaris tahunan untuk bagian X7B menurut kebijakan Economic Order Quantity. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan total biaya pemesanan sebesar $500 dengan total carrying cost sebesar $500. Maka total biaya terkait inventaris adalah sebesar $1.000. Di sini kita tinggal memasukkan angkanya saja karena kita sudah mencari pada soal sebelumnya, baik total biaya pemesanan maupun total carrying cost sendiri. Jika soal 8.7 dibandingkan dengan 8.6, maka perbedaannya terletak pada perhitungan Economic Order Quantity, di mana pada soal 8.6 kita harus menghitung Economic Order Quantity terlebih dahulu untuk menentukan unit dalam sebuah pesanan. Perhitungan Economic Order quantity di awal akan mempengaruhi total biaya akhir. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang reorder point. Reorder point memiliki rumus yang telah dijelaskan dari minggu sebelumnya, yaitu rate of usage dikali dengan lead time. Contoh soal yang bisa saya berikan adalah Mallokas menjual sejumlah merek otomotif dan menyediakan layanan setelah penjualan untuk merek tersebut. Bagian X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahunnya 10.000 unit digunakan, 10 unit bagian X7B tersebut digunakan. Mereka menggunakan 40 X7B tersebut per harinya. Mallokas membutuhkan waktu 5 hari dari waktu pemesanan hingga kedatangan pesanan. Jadi untuk mencari reorder point-nya yaitu adalah daily usage atau rate of usage-nya dikali dengan lead time. Daily usage-nya tadi kan diketahui 40 bagian per hari. Jadi yang dipakai 40 unit tersebut, bukan 10.000 unit. Jadi 40 dikali 5 hari karena membutuhkan waktu 5 hari, yaitu hasilnya 200 unit. Jadi ketika bagian X7B di Mallokas itu menjadi 200 unit, maka saatnya Mallokas ini memesan ulang bagian tersebut. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang perhitungan safety stock dan restock point untuk safety stock. Nah, langsung masuk ke contoh soal aja ya. Yang pertama, Mallokas menjual barang otomotif bermerek dan menyediakan pelayanan jasa setelah penjualan untuk brand tersebut. Bagian X7B digunakan untuk memperbaiki water pumps. Per tahun, Mallokas ini menggunakan 10.000 unit dari X7B. Namun mereka rata-rata menggunakan X7B sebanyak 40 part per hari dan maksimum menggunakan 50 part per hari dengan lead time yang dibutuhkan selama 5 hari. Nah, yang pertama, kalkulasikan jumlah dari safety stock. Itu rumusnya adalah penggunaan maksimal harian dikurangi rata-rata penggunaan harian dalam kurung dikali lead time. Jadi, 50 dikurangi 40 dikalikan 5 hari sama dengan 50 units. Yang dimana ini artinya adalah safety stock yang dibutuhkan oleh Mallokas adalah 50 unit. Lalu yang kedua, yang B, kalkulasi titik pemesanan kembali atau reorder point atau restock point. Nah, rumusnya itu adalah penggunaan maksimal harian dikalikan lead time. Jadi 50 dikali 5 hari.
Hasilnya adalah 250 unit, atau rumus yang keduanya adalah rata-rata penggunaan harian dikalikan lead time dalam kurung ditambahkan hasil dari safety stock, atau bisa dihitung dengan 40 dikali 5 hari ditambah 50, jadi hasilnya sama 250 unit. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika stok mal occurs ini sudah 250 unit, nah ini hendaknya mal occurs ini melakukan reorder untuk X7B agar tidak sampai kehabisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.